Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Senang sekali saya masih punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua. Topik kita kali ini adalah tentang lifestyle yang berubah ketika kita mengantisipasi wabah corona. Ini pure dari pengalaman pribadi saya. Jadi banyak hal yang berubah, terutama di hari-hari kemarin hingga saat ini. Kebiasaan-kebiasaan saya dan pola pikir saya mulai berubah, dan bukan ke arah yang negatif gitu ya, tapi ada beberapa hal yang positif yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan cerita ini juga kembali pure dari pribadi saya gitu. Orang-orang yang hebat adalah orang yang dalam keadaan terburuk sekalipun bisa mengambil hikmah dan berubah menjadi lebih baik. Ya, berubah menjadi lebih baik, dan semoga kita masuk dalam kategori itu. Karena rupanya bencana juga bisa merubah sudut pandang kita. Terutama tentang, tahu ya, anjuran pemerintah meminta kita untuk stay at home for a long time. Kita diminta untuk berdiam diri di rumah minimal at least 14 hari ke depan. Dan kita sudah melewati kurang lebih berapa hari ya? Saya lupa tuh, Senin, kurang lebih hampir seminggu. Nah, apa saja yang berubah? Salah satunya adalah cara kita bekerja ataupun belajar. Umumnya kita harus melakukan tatap muka. Kita harus based on offline ya. Bekerjanya ataupun belajarnya harus cara offline. Nah, sekarang kita coba rubah mindset kita. Oh, rupanya kita sekarang berada dalam masa orientasi untuk beralih atau mencoba yang namanya metode online, baik dalam bekerja maupun belajar. Dan rupanya bisa tuh, karena ya kita punya banyak resource, banyak sumber daya yang bisa kita gunakan. Karena kita sudah punya handphone, sepertinya masing-masing dari kita punya handphone dan sudah dilengkapi paket internet. Walaupun memang sekarang kita harus menyediakan kuota ekstra, karena ketika di rumah kita akan banyak googling, kita banyak browsing, terus kita banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan sosial media lah. Jadi kurang lebih begitu. Dan juga ternyata otak kita saat ini disetting dalam mode refresh, jadi bukan dalam mode senyap ya. Jadi kita diminta untuk beristirahat sejenak, jangan kelamaan, karena pasti nanti akan bosan pada akhirnya. Jadi kita diminta untuk metode refresh untuk kemudian bisa melaju lebih kencang dibanding sebelumnya. Rupanya inovasi banyak bermunculan nih, terutama ketika kita harus berada di rumah, kemudian kita punya fantasi atau kita punya strategi selanjutnya. Oh, ternyata kita harus melakukan banyak hal ketika kita berada di base camp rumah ya maksudnya ya. Ternyata kita bisa berinovasi. Wah, rupanya saya mau pengen bikin gini-gini, saya mau menggunakan media ini. Mungkin sebelumnya belum terpikir karena rutinitas kita memaksa kita untuk melakukan hal yang rutin, sehingga kadang-kadang tidak terpicu untuk berinovasi. Ketika kita diminta untuk berada di rumah, ternyata kita mulai berpikir banyak hal dan hal-hal baru terutama yang muncul. Kemudian, ini pola hidup saya menjadi makin higienis ya. Belum sepenuhnya higienis, tapi makin higienis. Salah satunya mandi semakin sering, walaupun stay di rumah mandi 2 kali sehari. Kadang-kadang soalnya kalau lupa, sore-sore udah gak mandi tuh. Sekarang sudah mulai rajin. Kemudian cuci tangan juga semakin rajin. Kalau dulu keperluannya kalau benar-benar kotor kelihatan basically benar-benar kotor tangannya, baru kita mau cuci tangan. Tapi sekarang sedikit-sedikit saya seolah-olah latah nih, pengen cuci tangan sesering mungkin, karena udah
di bayangan saya, pikiran saya, wah ini gimana caranya agar tidak terpapar yang namanya virus corona, karena saya nggak tahu tadi habis menyentuh apa, kemudian berinteraksi mungkin walaupun terbatas. Nah, untuk mengantisipasinya, wah saya cuci tangan sesering mungkin, karena saya juga nggak dapat nih hand sanitizer, udah kehabisan. Kemudian ini mungkin yang paling penting ya untuk keluarga khususnya, jadi kita bisa lebih berhemat karena lebih memilih. Nah, ini memasak sendiri. Kalau biasanya sering menggunakan fasilitas jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang ada di luar, sekarang kita lebih memilih untuk memasak sendiri. Selain higienis, kita tahu nih prosesnya seperti apa, hasilnya bagaimana, dan ternyata ada kepuasan tersendiri juga. Dan ketika hitung-hitung kembali, rupanya kita jauh lebih hemat. Nah, seperti itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Allah sebaik-baik perencana, maka yakinlah bahwa apapun itu selalu ada hikmah di balik rencananya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, tidak melulu banyak memunculkan pikiran-pikiran negatif, tapi kita bisa berpikir positif dan tetap produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.